Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita saya sendiri setelah berada di Jawa, tepatnya di Tasikmalaya. Mungkin karena keadaan lah istilahnya. Selama di Jawa kita kerja istilahnya serabutan. Jadi pertama melangkah ke Jawa itu saya ikut saudara kerja di Cilegon. Kebetulan kontrak kerja 1 tahun, tapi ternyata pekerjaan beres dalam 3 bulan sudah beres itu. Jadi akhirnya kontrak 1 tahun jadi nggak sampai tuntas karena pekerjaan sudah beres sudah. Akhirnya 3 bulan pulang lagi ke Tasik, melanjutkan kerja di Tasik serabutan. Kebetulan kakek saya sendiri istilahnya seorang pemborong bangunan, akhirnya saya kerja ikut bangunan juga. Tapi di bangunan nggak selalu ada pekerjaan, karena mungkin ada pekerja yang sudah tahunan, dibilang sudah pegawai tetap lah istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang kebetulan saya lagi nganggur, bisa ikut kerja di bangunan bersama kakek. Tapi kalau saya lagi bangunan istilahnya nggak ada pekerjaan. Karena kalau pekerjaan tinggal sedikit biasanya dilanjutkan oleh pegawai-pegawai yang sudah lama. Nah menjelang setelah itu ya, saya tetap harus kerja. Akhirnya ikut ke istilahnya tetangga lah, bekerja ya dalam pemasangan tiang listrik. Jadi di tahun 91 sampai 93 itu kadang-kadang kerja bangunan, kadang-kadang kerja di pemancangan tiang beton, tiang listrik itu. Nah di tahun 93 itu kita kan sudah istilahnya pernah kontrak lah gitu, jadi kita hidup mandiri. Nah di situ saya kenal di Tasik itu ada seorang sesepuh di kampung ya, kebetulan sering sharing juga gitu sama saya tuh, walaupun secara di Toriko sama, cuma beda Syekh Mursyid. Mungkin kalau Syekh Mursyid kakek dan ya istilahnya bisa disebut yang tempat sharing saya itu masih family lah gitu. Itu satu guru sama kakek, satu Syekh Mursyid. Kalau saya sendiri lain sendiri gitu. Jadi dalam acara tawasulan beda guru, tapi sering kalau ini tukar pendapat dalam masalah hal dunia lain lah, dunia gaib gitu. Termasuk dalam hal menerawang masalah barang-barang, batu-batu mustika atau batu apa gitu. Kalau saya sendiri, kenapa beliau sering datang ke tempat saya istilahnya, mungkin kalau saya melihat barang itu suka tembus melihat hodamnya, itu barang berpakaian apa atau jenis apanya saya langsung kebuka gitu. Makanya yang family saya itu sering datang ke rumah untuk menanyakan gitu. Istilahnya kalau ada barang baru seperti cincin, batu ali, atau barang apa saja gitu, beliau itu suka menanyakan, ini hodamnya ya apa gitu, kayak gimana, kayak istilahnya dalam postur tubuhnya, atau manusia atau siluman atau apa gitu. Kebetulan saya ngambil konten ini, mungkin di kampung saya ini terkenal batu sirap. Jadi yang sekampung pasti tahu ini batu sirap di sebelah mana gitu ya. Yang akan saya ceritakan tentang pertemanan saya dengan family saya itu yang sering curhat lah masalah ini, sering tukar pendapat. Walaupun dibilang beliau itu bukan guru saya gitu. Ya sama-sama punya guru, tapi kebanyakan ilmu-ilmunya atau doa-doanya yang beliau gunakan itu saya yang ya istilahnya dulu kalau bisa disebut saya yang muasainnya gitu, ilmu-ilmu atau doa-doa beliau
Kalau dapat dari mana langsung kasihkan ke saya yang puasanya gitu. Karena secara bimbingan rohani saya tetap punya guru sendiri gitulah. Nah, sampai beberapa tahun sering-sering. Saya kebetulan waktu itu di tahun 95 kerja pemancangan tiang beton, tiang listrik itu ke daerah Cibanten. Jadi posisi pemasangan tiang listrik waktu itu daerah Cimindi, Cigugur, dan Cibanten itu. Masih daerah lokasi sekitar Parigi lah. Ya kebetulan di daerah Parigi itu, di Cibanten itu, kita menginap di salah satu rumah panitia gitu, yang jadi panitia listrik lah, pemasangan listrik satu desa itu gitu. Pada suatu sore ya kita ngobrol-ngobrol gitu sama sesepuh. Lantas ada kabar katanya bahwa di Pangandaran itu kok sering banyak korban gitu. Katanya kalau berenang di Pangandaran banyak korban meninggal. Terus dalam batin saya itu ya ngomong lah dalam batin saya itu, karena dengar-dengar kalau Ibu Ratu itu seorang wali katanya, bangsa gaib tapi seorang wali. Saya berujar dalam hati gitu, katanya wali tapi kenapa selalu banyak korban di Pangandaran itu, yang rata-rata orang Bandung gitu yang meninggal di Pangandaran itu. Karena saya kelahiran Bandung, saya juga agak terusik gini dengan pernyataan itu, bahwa yang banyak korban di Pangandaran itu selalu orang Bandung. Karena saya kelahiran Bandung, merasa terusik. Sampai berujar, katanya wali gitu, Ibu Ratu itu kenapa selalu mengambil korban gitu. Padahal kalau seorang wali kan jangankan mencabut nyawa orang gitu, tercabut pohon aja yang nggak sengaja, atau mencabut rumput aja yang nggak sengaja, itu istilah kata saya itu langsung diistighfaran istilahnya. Nah sore hari saya bilang gitu pada ngumpul-ngumpul, cuma itu memang diucapkan ngebatin gitu, saya sendiri ngebatin. Pas malam diperkirakan jam 10 malam, teman-teman yang satu grup pemancangan tiang beton tuh udah pada tidur. Cuma kalau saya tuh terbangun gitu, karena ada perasaan seolah sampai saya melihat ke belakang, di balik pintu depan rumah tuh Pak panitia itu, ada sosok gitu yang tinggi besar, perempuan, tapi memang tingginya melebihi dari tingginya pintu gitu. Walaupun gordeng rumah itu agak enggak terlalu rapat sebenarnya, kan ada yang gordeng yang sarang itu yang jarang-jarang itu. Saya terlihat di belakang pintu depan rumah itu ada dua sosok makhluk gitu. Tapi saya nggak kepikiran mau apa aja gitu. Mungkin itu penghuni sekitar situ aja, ya udah saya biarin aja gitu. Sampai saya mau tidur biasa. Nah setelah pulang dari lokasi pemancangan itu, setelah beres, akhirnya pulang. Nah saya itu main ke rumahnya famili saya yang sering saya sharing itu gitu, yang satu guru sama kakek saya gitu. Saya ceritakan kejadian itu, bahwa saya pernah ngucapin gitu, malamnya ada yang datang. Terus kata famili saya itu, aduh jangan-jangan kamu ini lagi diintai katanya. Itu utusan dari Laut Kidul katanya. Masa gitu. Setelah itu saya akhirnya ya terlupakan lah istilahnya, itu cuma dianggap ya mengintai-intai kan, itu dari lokasi jauh lah istilahnya, dari Cigugur gitu. Sekarang udah ada di Indihiyang, di kota gitu istilahnya, nggak mungkin ngikutin gitu. Beberapa minggu apa bulan kemudian saya tuh jatuh sakit, ya saya beranggapan tiap sakit itu ya sakit biasa aja gitu. Sampai di tempat di
kontrakan tuh saya nggak kerja karena keadaan sakit. Akhirnya saya pulang ke tempat nenek gitu, nenek dari bapak yang beda kecamatan gitu, daerah Nendet Cisayong gitu. Saya tinggal bersama nenek di situ sampai satu hari, kan waktu itu sakit pas di bulan puasa gitu. Pas besoknya mau lebaran, saya meminta ke Allah itu, minta disembuhkan karena saya pengen mengikuti sholat id gitu, sholat sunat. Setelah pagi-paginya subuh tuh alhamdulillah saya tuh sembuh gitu dari sakit itu. Jadi saya sembuh sampai bisa berjamaah sholat id di kampung saya tuh. Setelah itu karena kebiasaan muda-mudi atau warga di situ suka keliling lah istilahnya gitu, halal bihalal gitu, termasuk saya ikut juga. Jadi setelah beres halal bihalal satu kampung, saya pulang ke rumah, sakitnya langsung dilanjutin lagi, jadi brok aja. Jadi seperti kayak kemarin gitu sakitnya, langsung seperti parah lagi. Pas di malam Jumat, saya kan lagi sampai wiridan juga di tempat tidur rebahan, karena saya kalau duduk itu kayaknya kayak berat gitu, punggung itu kayak pegel. Akhirnya kita sembahyang sampai wiridan tuh kita sampai tiduran di risbang, di atas risbang. Tapi tiba-tiba dinding rumah, atap rumah tuh kayak terbuka gitu, tapi risbang tempat saya tidur masih seolah masih ada gitu. Begitu itu dinding rumah kamar itu terbuka, seolah-olah saya lihat dia berada di pinggir pantai, jadi dikelilingi oleh air laut gitu, sampai saya lihat air laut itu seolah-olah mau, istilah Sunda mau ngerungkup gitu, saking tingginya, mungkin lebih tinggi dari rumah itu air laut, ombak lautnya itu. Sampai akhirnya saya masuk ke, seolah-olah mau menurupin saya tuh, mau ngerungkup gitu. Tapi tiba-tiba si risbang tempat tidur saya tahu-tahu masih tetap berada di atas gelombang air laut pasang itu gitu, sampai beberapa kali ya terus kayak gitu. Jadi ombak laut tuh kayak mau ngerungkup, cuma tetap terus-terusan saya dan risbang itu seolah berada di atas gelombang gitu, seperti perahu yang ngambang di atas air gitu. Sampai beberapa kali terus-terusan begitu, akhirnya dari balik gelombang air itu, tahu-tahu terbuka ada perempuan yang pakai kebaya batik biasa, cuma ke atasnya itu kebaya hijau gitu. Baru saya kepikiran, oh mungkin saya sakit karena ini gangguan orang ini. Akhirnya di situ saya timbul kemarahan saya tuh. Saya serang perempuan itu. Cuma setiap sekali saya serang, dia itu tiba-tiba berada di belakang saya. Begitu saya berbalik, tahu-tahu dia itu udah ada di belakang terus. Jadi kecepatannya itu mungkin ya kayak Jian Saipi lah mungkin gitu. Tapi saya begitu lama-lama saya perhatiin, di rambutnya kayak acak-acakan tuh. Tahu-taunya terlihat itu mungkin ratusan ya jenisnya tuh ular gitu di rambutnya tuh. Seperti kalau saudara lihat itu di YouTube itu ada ular mamba, itu black mamba. Itu persis warnanya kayak gitu tuh rambutnya tuh. Jadi setiap saya mau menyerang, rambutnya itu yang berupa ular siap mau matuk gitu aja. Sampai pada mangap semua, siap-siap menyemburkan bisanya gitu. Akhirnya terus-terusan sampai gitu. Akhirnya saya kepikiran ini nggak bakalan menang gitu kalau diteruskan melawan perempuan itu. Jadi seolah-olah saya itu mundur dari alam itu, langsung tersadar masih tetap di rumah, keadaan di rumah gitu. Yang penting saya sudah tahu bahwa saya sakit karena ada gangguan itu, gitu. Gangguan makhluk dari laut gitu, dari laut kidul. Saya beres pas hari malam itu kan malam Jumat. Jadi besoknya Jumat, Sabtu saya tuh udah sembuh dari sakit itu. Nah minggunya baru saya pulang. Jadi pas hari Minggu saya pulang ke tempat kontrakan saya yang di Indihiyang itu.
Nah pas sembahyang duha timbul lagi kemarahan saya tuh. Jadi saya berangkat lagi ke alam sana gitu, pergi. Karena pertempuran di malam Jumat itu belum beres istilahnya gitu. Jadi saya pergi lagi pas hari Minggu tuh pas waktu duha gitu. Tapi yang saya tuju yang kemarin tuh kan nggak diperkirakan di sebelah mana-mananya. Tapi setelah itu baru jelas terlihat. Jadi posisinya kalau kita ke pantai Pangandaran, mungkin jarak dari pantai itu ada 100 meter, menjorok ke tengah ke arah melewati pasir putih di cagar alamnya Pangandaran, itu jalan kayak pintu gerbang itulah, menjoroknya ke sana terus itu. Jadi di gerbang awal saya lihat tuh ada perempuan yang penjaganya itu. Jadi saya perkirakan mungkin banyak yang korban itu yang tenggelam di Pangandaran karena melewati batas gerbang di alam gaib sana itu gitu. Ya akhirnya saya sampai ngedatengin gitulah, ngedatengin masuk ke dalam. Jadi semua penjaga di gerbang itu ya secara kasarnya saya bunuh semua gitu. Saya sampai akhirnya masuk ke dalam ke keraton. Saya terus marah dengan menggunakan kekuatan panas gitu, seperti kayak saya geni lah. Jadi keluar api dari tangan saya untuk membakar bangsa makhluk-makhluk itu. Cuma dari situ memang ada ucapan gitu, bahwa waktu saya ngomong menyalahin Ibu Ratu, saya seolah-olah menyalahkan Ibu Ratu tentang banyaknya korban di Pangandaran, dia itu nggak terima. Karena memang bukan beliau yang berbuat, itu anak buahnya yang berbuat, yang ngambilin apa istilahnya orang ya, walaupun secara lahiriah kelihatannya tenggelam gitu, padahal itu diambil ke alam sana gitu. Itu yang ngerjain, kayak yang punya kerjaan itu anak buahnya, katanya penggawanya yang ngambilin, bukan Ibu Ratunya gitu. Jadi begitu saya ngomong batin waktu di lokasi Cibanten itu, waktu pemancangan tiang beton, itu merasa marah katanya. Dan ternyata yang rambutnya berupa ular itu, yaitulah Nyimas Blorong itu. Jadi Blorong itu putranya dari Ibu Ratu Kidul. Jadi putranya nggak terima, ibunya dikatain seolah-olah bilang suka ngambilin nyawa manusia, itu dia nggak terima gitu. Akhirnya anaknya marah istilahnya kayak gitu. Tapi dibalik ancaman gitu, karena dia itu begitu dengar suara saya itu waktu ngebatin tuh kayak kenceng di istana mereka itu. Jadi terdengarnya jelas sekali di alam sana itu, di alam gaib itu, suara saya waktu ngebatin itu. Makanya begitu saya beres pulang dari lokasi, dia itu cari suara saya, seolah-olah mencari gitu. Tapi pas begitu mereka lihat saya lagi wirid, mungkin Blorong itu jadi timbul rasa tertarik sama saya gitu. Dia ngancam benci karena nggak suka ibunya dikatain jelek istilahnya, tapi dia sendiri malah suka ke saya gitu. Jadi sebenarnya saya tuh sakit ya sama dengan didemenin oleh Blorong. Jadi Blorong suka ke saya pas dilihat karena rajin wirid gitu istilahnya. Dan suara saya bisa tembus ke kerajaan mereka di alam sana gitu, ke kerajaan alam gaib. Jadi mereka tuh, yaitu Blorong jelas-jelas ngancam ke saya. Dia bilangnya sampai kapanpun tidak akan melepaskan saya selama saya belum nikahin kamu, kata Blorong gitu. Tapi saya tetap aja, saya lawan, saya bakar gitu sampai hancur gitu. Cuma memang pertempuran itu saya juga hampir-hampiran kalah gitu lah. Karena setiap rambutnya itu yang jenis ular itu, setiap kepala ular itu mematuk ke tubuh saya, semuanya tuh pada matuk itu, semuanya benar-benar berbisa itu. Akhirnya saya sendiri seolah-olah istilahnya menjadi meraga, tadinya keluar dari jasad ini, keluar lagi dari jasad ini masuk ke alam gaib, dari alam gaib yang jasad kedua itu ada lagi yang keluar dari tubuh saya itu. Jadi saya sendiri dengan kesadaran ini, saya keluar lagi dari jasad yang sudah terpatuk oleh ular itu, yang oleh rambutnya Blorong itu. Sampai saya lihat tuh tiap pori-pori kayak gosong aja karena bisa ular itu.
Ya, jadi saya keluar dari tubuh saya itu, saya kurung antara belorong yang tetap menghajar tubuh saya yang kedua itu. Saya kurung dengan seperti seolah dengan kaca, tapi saya semprotkan itu panasnya api kayak bara api yang warna biru itu. Jadi tubuh saya yang hancur, terbakar oleh api yang saya serang, saya gunain, termasuk belorong juga kena. Jadi saya tuh sampai lihat rambutnya yang ular itu kayak belut yang dibakar gitu. Jadi rambutnya pada merengkel karena ular-ular itu saya bakar semua gitu sampai binasa. Tapi setelah itu kering benar-benar terbakar, hangus lah, gosong gitu si rambut yang ular itu sama tubuh-tubuh. Nah, saya ngobatin jasad yang kedua itu. Jadi akhirnya saya keluar, jasad saya itu sembuh seperti semula. Jadi keluar dari alam itu tetap keadaan sudah bersih lagi, tidak ada bekas patukan gigitan ratusan ular itu yang berada di rambutnya belorong itu. Jadi sudah keluar langsung ya pulanglah istilahnya ke alam dohir lagi. Karena posisi saya kan di kontrakan, saya pulang lagi kontrakan, ya alhamdulillah. Sampai sekarang tuh mungkin pertempuran yang bisa dianggap ya berat gitu. Dari malam Jumat saya nggak bisa ngalahin, pas hari Minggunya baru bisa saya kalahin belorong itu. Nah, di kemudian hari atau beberapa bulan atau berapa tahun saya lupa lagi, ada orang yang menemukan muminya. Mumi itu manusia berambutnya ular kok terbakar katanya. Ya itulah mungkin jasadnya belorong sebenarnya. Jadi setelah dikalahin sama saya di tahun 95-an, belorong itu nggak bisa ngewujud ke alam manusia. Biasanya kalau belorong tuh suka ngewujud seperti kalau di Pangandaran, di cagar alam, seperti orang yang jualan kelapa dogan itu. Giliran ada yang menggoda, menggangguin kayak pemuda-pemuda menggangguin belorong, pasti orang itu ya diambil lah secara ininya kayak mati tenggelam gitu, karena pada berenang di laut akhirnya tenggelam. Pada itu gara-garanya gangguin tukang dagang. Pada itu yang tukang dagang sebenarnya belorong. Itu tahun 95 ke sana itu belorong suka nampakin seperti itu. Karena kalau lagi nampakin benar-benar memang kecantikannya lumayan lah belorong itu. Jadi jenisnya belorong itu rambutnya benar-benar ular gitu. Karena itu jenisnya ipri gitu. Nah, kalau yang ibu ratunya ke atasnya tubuh biasa sebenarnya, tubuh manusia, tapi ke bawahnya ke arah kakinya itu ular. Kalau belorong rambutnya yang ular gitu. Jadi bangsa ipri itu separuh pasti ada ularnya, ciri-ciri khasnya ular gitu. Ada yang mukanya ular gitu, tubuh rambutnya seperti manusia. Kalau belorong rambutnya ular, mukanya tubuhnya seperti manusia, cuma rambutnya. Kalau ibu ratunya badan sama tangan, kepala manusia, tapi ke bawahnya ular gitu. Itu aslinya ipri. Cuma kebanyakan orang-orang paranormal yang terlalu istilahnya mendewa-dewakan, melihatnya ketika istilahnya mancala putrinya gitu. Jadi kelihatan cantiknya, pakai sigarnya, pakai istilahnya kebayanya. Jadi nggak bisa tembus lihat aslinya, wujudnya ibu ratu, belorong atau siapa saja. Itu kebanyakan orang-orang golongan itu bisa terkecoh lah istilahnya penglihatannya itu. Jadi belum bisa tembus sejatinya yang menampakkan, walaupun kecantikannya kayak bidadari, dia itu nggak tahu itu jenisnya ipri atau genderuwo atau jenis siluman buaya, kan nggak tahu. Karena di situ masih ada perlu pendalaman dalam masalah ilmu pergaiban, harus dilanjutkan dengan mendalami ilmu kebatinannya gitu. Jadi kalau pergaiban mah bisa melihat bangsa siluman apa aja, tapi kelihatannya seperti manusia gitu. Jadi banyak ada hijab dinding lagi yang perlu dibuka gitu kalau buat ahli-ahli pergaiban.
Kalau yang ahli kebatinan kebanyakan jarang bisa terkecoh gitu, karena bisa tembus sejatinya yang menampakkan diri, walaupun cantiknya kayak bidadari itu pasti bisa tahu itu jenis apa gitu. Kalau datangnya seperti kayak berjubah segala macam, orang itu bisa, kalau ahli kebatinan sejogjanya atau seharusnya tuh tahu itu jenis apa gitu. Nanti ada cerita lagi ketika di wilayah Pamijahan, katanya ada orang kayak Syekh, itu penampilannya kayak Syekh, padahal begitu saya ikuti yang posisinya kayak Syekh itu ternyata makhluk lain gitu. Dia bukan manusia, bukan siluman juga, tapi bangsa asli bangsa gaib. Cuma terlihat seolah pakai berjubah, bersorban gitu. Jadi ahli-ahli kepergaiban harusnya masih ada tahapan ilmu yang perlu digali lah gitu, biar tidak terkecoh oleh penampilan makhluk gaib yang datang gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya tentang bahwa berkali-kalinya saya didemenin disukai makhluk gaib tuh, andainya selalu sakit aja. Cuma sakitnya enggak yang aneh-aneh sebenarnya, cuma meriang, panas dingin, pada pegel, ya udah gitu aja. Lagian kalau saya nggak pernah suudon gitu ya, nggak pernah berburuk sangka terhadap makhluk-makhluk gitu. Cuma terpancingnya itu kalau setelah ada orang yang bilang bahwa ini kamu mah sakitnya bukan karena sakit biasa, nah baru suka istilahnya penerawangan itu digunakan gitu. Jadi kalau saya mau bukan ahli paranormal, jadi enggak selalu terbuka gitu. Kalau istilahnya mata batinnya, mata gaibnya tuh enggak selalu terbuka. Berbeda dengan orang-orang kayak paranormal gitu, atau istilah ada yang indigo gitu, itu selalu terbuka penglihatannya. Kalau saya enggak. Kalau dibukakan sama Allah ya istilahnya ada sir dari saya, keinginan untuk membuka baru terlihat. Kalau tidak ada keinginan untuk melihat atau tidak ada izin dari Allah untuk membukakan, saya juga tidak bisa mengetahui tentang hakikat yang terjadi gitu, walaupun yang terjadinya terhadap saya sendiri gitu. Mungkin cukupkan sekian dulu dari perjalanan saya waktu didemenin oleh Nyi Mas Blorong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.